Halo, ketemu lagi dengan saya Uning Widyastuti Anastasia, Head of National School Stella Maris BSD. Kita ketemu lagi dalam acara STEMA Talk edisi spesial. Kali ini ada perbincangan yang sangat menarik berkaitan dengan anak-anak kita dan juga tamu-tamu yang akan hadir menemani saya juga tamu spesial. Dalam STEMA Talk kali ini saya akan mengangkat suatu tema apa yang disampaikan orang tua, anak-anakku bisa ikut tampil dalam pentas dan juga lomba. Nah, untuk lebih mengenal siapa yang diskusi bersama saya, kita akan kenalan lebih dahulu satu persatu siapa mereka dan putra-putrinya itu siapa namanya, duduk di kelas berapa, dan apa prestasi dari putra-putri mereka. Kita kenalan yuk. Yang pertama, silahkan. Halo, saya Desi, saya ibu dari Joel Meliala, kelas 12. Sekarang putra saya sedang bergelut di bidang atletik di lari sprint 100 meter dan sudah beberapa kali mengikuti kejuaraan. Oke, jadi Joel ini atlet sebetulnya ya. Sebelum jadi atlet itu ikut jadi pemain sepak bola. Ya. Untuk mengembangkan bakatnya berpindah memilih atletik. Kita kenalan ke narasumber berikutnya. Silakan Ibu. Halo, selamat sore Bu Ning, selamat sore semua. Nama saya Rifin, saya maminya Kire, kelas 4. Sejak kelas 2 itu Kire sudah banyak ikut perlombaan di sini, lomba nyanyi dan juga menari. Oke, ya, Kire ini beberapa kali tampil bahkan di luar sekolah juga pernah ikut tampil nari. Iya, gitu ya. Dan yang terakhir yang menemani saya adalah Ibu. Silakan. Halo, perkenalkan, saya Ibu Maindra. Saya mami daripada anak saya yang sekolah di sini, namanya Stanley Yeskiel Wijaya, yang sekarang duduk di bangku 9 SMP ya. Kelas 9 ya, baik. Nah, itu teman-teman siapa yang berdiskusi dengan saya. Nah, teman-teman orang tua, kita sebagai orang tua, kami guru-guru dan teman-teman adalah orang tua, pasti menginginkan anak-anak kita berkembang sesuai dengan bakat dan minat yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Dan berpikir bagaimana mencari sekolah yang bisa memberikan wadah untuk anak-anak lebih berkembang atau mengembangkan diri dari talenta-talenta yang dimiliki putra-putri kita. Kita tahu pasti talenta dari anak yang satu dengan yang lain itu berbeda. Tetapi bagaimana kita bisa mencari sekolah yang bisa mewadahi ya akademik, ya non-akademik. Lalu kalau anaknya mau ikut lomba nari, mau ikut lomba olahraga, bagaimana mencari sekolah yang mensupport supaya mereka bisa mengikuti. Nah, teman-teman, di sini kita akan diskusi bagaimana sih mami-mami hebat ini bisa mendampingi anaknya sehingga memang berhasil atau berprestasi di luar akademik. Ya, kita berbicara saat ini adalah yang non-akademik. Ya, kita mulai dulu yang paling kecil nih Mama Kire. Pengalaman apa yang bisa ibu temukan atau mami temukan dari si anak ini kalau memiliki bakat tertentu? Silakan. Jadi Kire ini dari kecil itu nggak bisa diem, entah badannya bergerak atau bernyanyi sepanjang waktu. Dari sana saya udah tahu bahwa anak ini tuh suka nyanyi dan nari. Nari apa aja. Terus sebelum dia masuk SD, memang itu boleh dibilang perburuan sekolahnya lumayan heboh ya Bu. Kita udah keliling beberapa, lalu sampailah di sini di Stella Maris. Kami jatuhkan pilihan untuk memasukkan anaknya ke sini itu karena satu poin. Di sini itu bukan hanya akademiknya yang didorong, tetapi lebih ke perkembangan bakat
si anak. Itulah yang kita cari, karena menurut saya pribadi, menurut kami sebagai orang tua, perkembangan bakat dan mental mereka di luar akademik itu jauh lebih penting untuk masa depan mereka nantinya. Bagaimana anak ditempa untuk berani tampil, untuk berani ekspresikan bakat yang dia punya, itu yang menurut saya jauh lebih penting. Bukan berarti yang akademik nggak penting ya Bu, tetapi kalau di Stella Maris itu saya lihat itu berimbang. Jadi nggak hanya akademik terus yang dikejar, tetapi yang non akademik. Nah puji Tuhan, setelah masuk ke Stella Maris, perlahan tapi pasti bakat Kire ini mulai diasah. Jadi dia sudah berani tampil untuk nari tradisional sendiri, terus bahkan nyanyi bersama band-band guru juga di sini. Terus yang terakhir itu dia juga pernah ikut lomba FLS 2N, mewakili sekolah untuk menari. Oke, baik. Jadi dari kecil sudah melihat nih, oh anakku ini kok punya energi lebih nih, Iya. gitu ya. Lalu terarah, lalu diarahkan ternyata bisa, Bisa. gitu ya. Nah, bagaimana dengan Ibu Mei? Kayaknya nggak beda jauh nih. Apa anak dari mami Nggak bisa diem ya. Iya. Tapi dari awal sih kita sebenarnya bingung ya, ini anak potensinya di mana. Soalnya sebelum dia masuk yang sekarang ditekunin itu, ya tuh dia masuk di salah satu band, band junior itu. Nah itu dia di atletis dulu, yaitu futsal gitu. Aku pikir kan, oh mungkin ini apa tuh hobinya lebih ke apa tuh namanya, olahraga gitu. Tapi ternyata setelah kesini dia tuh dengan sendirinya tuh tertarik gitu kan. Kebetulan kan dia ada kakaknya tuh sebelumnya kan memang hobi di alat musik, jadi kita ada beberapa alat musik di rumah. Dia coba ngulik-ngulik sendiri gitu kan, ngulik-ngulik sendiri di rumah gitu. Ternyata tanpa harus dilesin, tanpa apa ikut kelas-kelas tertentu gitu ya, dia dengan sendirinya bisa gitu. Terus waktu itu kebetulan diajak sama kakak kelasnya. Waktu itu dia masih di kelas 8 ya, diajakin sama kakak kelasnya yang kebetulan ada band di sekolah ini. Terus dia diajakin, yuk ikut gitu, ikut di band kita yuk. Dan dia termasuk yang paling kecil kan di angkatannya itu gitu. Nah waktu itu dia diajak perform di salah satu acara sekolah ini juga kan. Waktu itu artpreneur kalau nggak salah deh. Itu jadi dia ikut. Nah kebetulan di situ ada apa tuh namanya, kita kan ada orang tua murid juga yang punya apa studio, punya PH gitu. Ternyata dari situ kita ditawarin gitu, dia ngelihat si Stanley ini, oh kayaknya kok ada gitu loh, kok ada, dia ada potensi untuk di bidang itu gitu. Terus akhirnya ditawarin gitu, ayo kita bikin apa band gitu kan, untuk yang seusia kalian gitu kan. Akhirnya dibentuklah band itu. Jadi sekarang dia jadi lebih terarah dengan apa minat bakatnya dia gitu. Itu sih Bu. Jadi kalau ibu-ibu emang lebih jeli ya dibanding bapak-bapaknya. Nah, bagaimana dengan Mem? Saya kurang lebih juga sama ya, semua cerita kita sama ya. Karena Nggak kan beda jauh ya. iya betul. Kalau saya kan saya selalu percaya Bu, setiap anak itu dari rahim ibunya sudah dibentuk, kita semua masing-masing punya Ya, purpose. setuju, ya. Jadi kita cuma dikasih gimana caranya, kasih hikmat kebijaksanaan untuk mengenali ini sebenarnya anaknya apa. Saya anak dua, yang pertama mungkin lebih studious ya, lebih science, lebih suka baca. Yang kedua ini saya lihat kok kayaknya setiap terima raport deg-degan saya. Karena ternyata setelah ditanya sama gurunya, dia selalu bilang anak ibu kurang fokus, selalu ke sana ke sini gitu, maju meja depan, meja belakang gitu, ngobrol segala macam. Terus mulai ya udah kita coba bola. Waktu itu kelas 3 SD. Ini maaf agak panjang ya karena anaknya udah SMA. Jadi setelah bola dia berprestasi banyak di situ sampai di SMP, dan akhirnya memang agak sulit di sekolah yang sebelumnya. Karena latihan itu kan demanding sekali ya, secara fisik semuanya gitu. Jadi dia keteteran. Jalannya kita ketemu dengan Stella Maris. Setelah daftar dicoba dan dia malah mendapatkan jalur prestasi. Puji Tuhan dapat jalur prestasi. Selama di sini ternyata sangat didukung gitu. Sampai waktu itu Joel mesti berangkat ke Spanyol juga
masih dikasih ruang gitu. Cuma keputusan kita untuk dia berubah cabang olahraga sebenarnya lebih karena strategis, karena dia sudah SMA dan harus memikirkan prestasi apa yang untuk pribadi dan bisa di-recognize sama kayak pusat prestasi nasional atau universitas yang akan dia jalani nanti. Sama kejadiannya juga baru setahun belakangan dia pindah ke atletik, dia sudah meraih beberapa kejuaraan dan puji Tuhan besok dia akan mewakili tim DKI untuk kejuaraan nasional. Jadi berangkat besok. Ini juga izinnya baru, langsung dikasih. Langsung ditodong sini ya. Karena tahu memberikan ruang buat anak sama Stella Maris tuh itu contoh nyata ya. Kalau misalnya dengan demikian sekolah ini betul-betul mendukung, karena setelah dia didukung kemampuannya musik, seni, bahkan olahraga, justru prestasi akademiknya juga jadi ikut maju gitu. Kemarin raportnya juga baik, jadi berjalan karena energi yang mereka mesti keluarkan seimbang gitu. Jadi nggak ada pressure, tapi mereka dengan sukacita menjalankannya. Ya, setuju. Jadi teman-teman orang tua yang ada di rumah, bahwa memang pada saat kita memperhatikan talenta yang dimiliki anak, lalu didukung oleh orang tua, lalu diberi wadah dan didukung oleh sekolah, itu benar kata Mami tadi bahwa memberikan energi yang positif. Nah, energi yang positif di mana dia bisa menyalurkan emosi untuk meningkatkan olahraga atau seni atau musik, itu juga akan diikuti energi-energi yang lain gitu. Nah, sekarang kita mau tahu nih, tadi kan semua mami-mami ini menceritakan bahwa terdukung oleh sekolah gitu ya. Nah, memang kalau yang kami berikan kepada para siswa di Stella Maris BSD adalah memberikan wadah, karena memang value kami adalah sekolah yang holistik gitu loh. Holistik itu apa? Balance antara akademik dan non akademik. Ada yang di akademiknya sangat menonjol tetapi non akademik tidak. Tetapi ada yang di akademiknya biasa-biasa saja tetapi yang non akademik justru meningkat. Nah, tadi kalau Mama Joel itu sudah menyampaikan terbantu oleh sekolah Stella Maris untuk mengembangkan. Nah, saya mau tanya nih mama-mama yang lain, apakah merasakan hal yang sama pada saat anak mau mengikuti lomba, anak perlu latihan, itu sekolah memberi kesempatan tetapi tidak menghilangkan hak untuk belajar mereka. Nah, dimulai dari Ibu Mei atau Mama Stanley. Kalau itu sih sangat banget ya. Kayak kemarin ini kan kita kita udah terjadwal ya. Kebetulan kan Stanley sendiri udah terbentuk bandnya. Jadi ada beberapa yang memang festival-festival yang harus diikutin gitu kan. Dan itu pun juga kadang bentrok dengan jam sekolah, jam pelajaran. Tapi kemarin itu kita cukup merasa lega gitu, karena kan dari pihak sekolah sendiri juga memberikan kesempatan itu, memberikan izin itu gitu secara legal, secara sertifikat yang ada gitu. Jadi kita tuh nggak ada, sebagai orang tua kadang-kadang kan aduh gimana ya nanti anakku bisa nggak ngikutin pelajaran yang ketinggal itu. Tapi ternyata dari pihak sekolah memberikan kebijakan yang lumayan bukan mengenakan ya, tapi memberikan solusi. Ya betul, seperti itu sih Bu. Kalau pengalaman Mami? Sangat Bu, sangat. Sekolah itu sangat membantu untuk perkembangan bakat anak-anak. Kira itu saya nggak lesin Bu, karena menurut saya dia sudah cukup untuk ikut ekskul di sini. Jadi nilai plusnya adalah dia tidak perlu lagi pulang sekolah harus ribet ke tempat les. Jadi cukup ikut ekskul, dan semua ekskulnya juga sudah ada di sini. Dia ikut band, terus ada ekskul menari juga, dan waktu yang diambil untuk ekskulnya itu sendiri itu nggak pernah mengganggu jam pelajarannya mereka gitu. Puji Tuhan sejauh ini dengan aktivitasnya yang sebanyak itu, Kire nilai akademiknya juga masih bagus. Dan itu memang nilai plusnya karena semua staf dan guru di sini itu sangat mendukung. Jadi guru-guru di kelas juga sangat mendukung, mereka paham, tetapi mereka nggak ngasih pressure lebih ke anaknya bahwa kamu ikut banyak kegiatan, nanti nilai kamu gimana, itu enggak. Jadi anaknya berkembang dengan sendirinya, malah mereka lebih bertanggung jawab, dikasih tugas dari sekolah untuk akademis dan non-akademis, dan mereka jalani dengan penuh tanggung jawab sih Bu.
Oke, terima kasih. Mau tambahan lagi? Ya mungkin setuju sekali ya. Jadi mereka secara time management itu semakin mandiri gitu. Karena kalau saya perhatikan, jadi mereka punya target. Saya target sekolah apa, saya target kejuaraan apa. Dan itu dengan sendirinya. Iya, dan bagaimana saya membagi waktu gitu. Karena saya harus selesaikan. Ini sekolah sudah kasih saya ruang, maka saya akan give back gitu. Apa yang Lebih bisa- mandiri sih, Bu. Iya, pastinya lebih mandiri dalam manajemen waktu. Iya, iya. Ya, oke. Sekarang peran orang tua setelah tahu anaknya berbakat, lalu difasilitasi oleh sekolah, apa sekarang peran orang tua untuk mendukung nih? Udah dari sekolah sudah, anaknya sudah, lalu apa yang orang tua berikan untuk anak-anak? Mau dari mana? Silakan. Pastinya support ya. Iya, Kita tuh iya. support mental sama fisik kali ya. Pasti. Ada di sana ketika mereka kalah, ada di sana ketika mereka menang, sama-sama mendampingi. Kadang-kadang kalau misalnya udah usia SMA, kita nggak bisa banyak ngomong. Iya. Jadi harus tarik ulur, terus kita dengarkan. Kalau ada keluhan kita dengarkan, kadang-kadang nggak usah didengarkan, mereka nggak mau, asal kita ada di situ aja. Sama pasti sih doa ya Bu ya. Udah Pasti 100% itu ya. itu udah nomor Iya, satu. satu lagi teamwork, kerjasama antara orang tua Iya. murid dan guru itu Iya. yang penting. Heeh. Jadi itu kalau nggak ada kesatuan Iya, itu komunikasi nggak bakalan sama-sama. nih. Kita sebagai orang tua sebenarnya lebih banyak diemnya sih Bu, karena contohnya misalnya untuk yang nari, kita nggak perlu ribet lagi untuk aduh nanti harus dandan di mana, cari kostumnya di mana. Jadi kita sebenarnya dukungan paling besar sebagai orang tua adalah hadir pada secara fisik, terus non fisik juga kita support sekolah, karena sebenarnya kita udah nggak perlu apa-apa lagi. Sekolah semua udah mengadakan. Kalau misalnya mereka nari, itu kostumnya sudah ada, penata riasnya sudah ada, tugas kita hanya datang antar ke sekolah, nanti jemput di tempat lomba. Jadi sebenarnya lebih dipermudah sih sebagai Saya orang baru tua. tahu lah kalau di sini begitu. Iya. Kalau di Iya. sekolah lain udah Dan maksudnya gini, ribet kan kalau misalnya kita harus nyari kostumnya harus begini, model tariannya begini. Kalau harus cari antara anak A sama B itu kan pasti berbeda. Tapi ini sekolah udah sediain. Iya. Dan udah termasuk semua di situ. Sudah tidak ada beda tambahan. itulah yang itu penting Bu. Itu poin-poin reward. Baik, terima kasih. Artinya Stella Maris ini bertanggung jawab ya Ya, pada saat betul, sudah menerima anak ini punya talenta ini lalu diperkembangkan, berarti semuanya sudah tersupport ya. sangat, Tadi kalau sangat. di SD nari gurunya pasti sudah. Sudah ada. Bahkan saya lihat anak-anak kalau pas persiapan itu yang satu bantuin temennya, oh ini kurang begini Iya, gitu. iya. Orang tua juga kadang ada yang Membantu punya ya. keahlian untuk Iya, dandan iya, itu bisa iya. bantuin. Tapi Baik. sebenarnya hanya touch up aja karena sudah ada penataria sendiri dari Ya, sekolah ya betul. sendiri. Kalau tadi yang band itu memang ada kerja sama orang tua nih, Iya, Mem. Jadi iya, betul. orang tua itu support banget dan bisa ngeblend dengan sekolah sehingga ya itu tadi menjadi tersupport dengan Iya, baik gitu. iya, Nah, kalau yang olahraga memang dulu saya kenal Joel itu masuk itu sudah dengan masuk dengan beasiswa ya waktu Iya, itu betul. karena prestasi sepak bola. Cuma saya melihat loh, kok sekarang berubah jadi atletik gitu. Ternyata memang pergerakan bakat anak itu memang akan bergerak sesuai dengan apa sih yang paling Sesuai menonjol ya, Bu. dan Iya. sesuai gitu ya. Nah, teman-teman yang ada di rumah, benar bahwa di Stella Maris itu memberikan wadah atau ruang bagi anak-anak yang punya potensi talenta non akademis. Kalau tadi mami-mami menyampaikan urusan sekolah itu bisa tersupport. Kenapa? Karena di Stella Maris BSD kami menggunakan support system yang bisa diikuti, learning management system. Jadi pada saat anak lomba di luar sana, bahkan ada yang di luar daerah waktu itu ikut lomba sepeda, ya lomba sepeda, lalu juga ada lomba tenis yang harus keluar daerah. Mereka bisa mengerjakan saat mereka punya waktu break time, mengerjakan lewat online gitu. Jadi ini memudahkan anak untuk tidak ketinggalan. Jadi hari ini tugasnya apa? Dilihat nih, mami papi juga di rumah bisa ngecek nih. Oh, anakku udah mengerjakan belum? Oh, ada waktunya istirahat gitu. Nah, setelah kita tahu tadi, kita mau tanya nih, apakah ada pengalaman kendala pada saat anak mau lomba, anak mau latihan, ini terkendala nih oleh kebijakan sekolah. Kita mau tahu ya. Bagaimana Miss Mai? Ada nggak kendala? Dilarang
nggak bisa gitu, silakan. Sejauh ini sih nggak ada ya, Bu. Nggak ada ya, Lancar-lancar aja. selalu tersupport. Iya, betul. Nah, gimana dengan Kire? Sama Bu, malah sekolah yang mendorong untuk Iya. anaknya ikut. Ayo, Iya, ayo. Gitu. Malah kadang-kadang kita yang nggak update ya. Iya, betul. Kita dapat note melalui WA atau apa gitu. Ini, oh kok gitu. Iya, ketinggalan informasi. Kita beneran ketinggalan Iya, informasi. anak-anaknya pulang gitu. nanti aku mau ikut lomba ini. Hah, beneran? Emang kamu bisa? Kayak kemarin Padahal itu itu nggak bisa, nggak boleh ya. Emang kamu bisa gitu? Nggak boleh. Oh bagus gitu ya. Tapi Bukan, karena maksud saya begini shock Bu. gitu ya. Kadang kita saya sebagai orang tua juga kadang, oh anak saya bisa ya nari tradisional. Karena yang saya tahu dia cuma bisa dance, modern dance gitu. Tapi begitu disuruh ikut nari tradisional, ya kaget kita sebagai orang tua. Rupanya memang guru juga lebih jeli untuk melihat bakat anak-anak di luar yang selama ini sudah ada. Betul. Ya, Gimana, kayak Mem? contoh kecil Ini yang kayak paling kemarin. gede nih ya. Yang kemarin juga kan yang waktu ikut lomba O2SN tuh kan, tiba-tiba aku menang mah. Surprise juga gitu. Gurunya lebih pede ya. Gitu. Kita orang tua malah kadang-kadang nggak update, Bu, dengan gitu, informasi kayak gitu. Gimana kalau anak yang paling gede nih? Bu, sama, sangat didukung semuanya sama. Nggak pernah ada hambatan. sama Iya, Selain iya. sejauh ini belum pernah ada. Mudah-mudahan tidak pernah dan yakin nggak akan. Oke. Jangan oke. ya Bu, Malah saya lebih masih ya. panjang nih jalannya dari SD. Betul, dari SD, SMP, SMA. Betul. Jadi sekarang harapannya apa? Karena ini kan sudah nih. Oh, ini sudah bagus. Sekarang harapannya apa supaya anak-anak yang belum punya kesempatan ini dia berani untuk mengambil itu, atau orang tua lebih percaya, yun ternyata anakku tuh punya kelebihan di sini gitu. Berani menyampaikan kepada sekolah bahwa ada nggak kesempatan untuk anak saya gitu. Gimana harapannya untuk ke depan sekolah bisa mendukung anak-anak yang memang punya talenta? Apa yang harus kami tingkatkan gitu? Kalau saya lihat sih kayak kemarin acara yang, maaf saya tiba-tiba lupa loh, acara kita yang Festival musik. Iya. festival musik itu saya sendiri surprise banget karena dari kecil sampai besar setiap kelas tuh punya band. Iya. Itu luar biasa dan tidak malu-maluin. Iya. Semuanya tuh bagus. Performnya all out ya mereka Dan ya. itu adalah satu wadah besar yang betul-betul diakomodasi sama Iya. Stella Maris. Itu luar biasa menurut saya. Jadi saya rasa setiap anak jadi sekarang sudah bisa berani. Saya juga mau nyanyi, saya mau main gitar, bahkan otodidak kan, karena Iya. tempatnya juga ada kan. Dan mungkin untuk orang tua ya, untuk orang tua yang mungkin anaknya selain musik, mungkin di bidang lain di luar non akademik, kita bisa cari kira-kira anak kita bakatnya apa gitu. Karena sekolah ini ada, mereka akan mendukung. Yes. Jadi jangan khawatir akademiknya juga tidak akan tercapai, karena dua-duanya justru tercapai karena anak ini energinya tersalurkan dan dia secara akademik pasti akan perform. Iya. Itu kalau menurut saya. Iya. Ya, karena secara akademik kalau hati sukacita itu pasti dia juga akan Iya, Betul, benar. betul, ini betul. dengan Jadi baik. yang sudah dikerjakan selama ini saya rasa sangat baik ya Bu ya. Iya. Sejauh ini sih kita puas ya. Nah, jadi tinggal mungkin orang tuanya kira-kira apa sih yang bisa anak saya lakukan, karena saya pengen juga bisa dua-duanya, karena emang jadi anak tuh harus kita bisa, anak-anak tuh bisa berpengalaman banyak, Iya, berwawasan iya, betul. luas gitu supaya siap nanti di luar sana apapun yang akan mereka hadapi gitu. Oke, terima Sebenarnya kasih. kalau lebih perbanyak event-event kayak perform day itu sih lebih bagus Bu, karena memang ada anak-anak yang memang mungkin mereka takut untuk menyampaikan bahwa saya bisa bernyanyi, saya bisa menari, saya bisa banyak keahlian lain gitu. Tetapi dengan adanya festival atau perform seperti itu, mereka diharuskan untuk tampil. Dari sana tingkat kepercayaan diri mereka itu jauh lebih meningkat sih Bu. Jadi mungkin Oke. kegiatan begitu ya diperbanyak. Kalau Lebih Mem? ditingkatkan, Bu. Lebih ditingkatkan. Itu malah memancing anak-anak yang lain untuk, oh iya ya, Iya, itu bisa, dia bisa aku pasti tampil, bisa. benar, gitu. benar, benar. Tadi memang di Stella Maris itu di kelas yang kecil ya, TK, SD itu memang ada yang namanya Our Performance Day. Kalau di SMP, SMA namanya diganti, tetap intinya adalah Our Performance Day. Jadi itu semua anak tampil, nggak ada yang nggak tampil. Iya, dan itu- Jadi semua diberi kesempatan. Nah, yang punya nilai lebih pada saat Our Performance Day diberi lagi lah panggung gitu. Iya, iya. Gitu. Jadi itu, dan kami juga punya yang This Is Me itu kan juga sebetulnya saat menggali potensi Iya, anak-anak. betul. Lalu yang My Commitment. Jadi
anak-anak tuh ditantang nih, kamu tuh komitmennya apa untuk 1 tahun ini gitu. Iya. Nah itu diberi ruang, diberi kesempatan gitu. Betul. Dan itu akan kami perjuangkan terus. Dan Iya. makanya kenapa saya minta apa sih yang diharapkan supaya kita bisa lebih dari yang tahun Iya. ini gitu. Sebetulnya kalau teman-teman orang tua punya informasi tentang oh ini ada lomba ini, ada lomba ini, walaupun bukan untuk anaknya bisa untuk anak yang lain, Iya, betul. kami terbuka kok gitu ya. Justru saya sering undang, ayo cari dong guru-guru cari kesempatan ada lomba apa, ada pertandingan apa supaya kita bisa memberikan wadah untuk anak Iya. ikut gitu loh. Yang Our Perform Day itu juga saya tambahin sedikit ya Bu. Secara psikis anak-anak yang selama ini nggak ikut kegiatan keluar dari sekolah, itu mereka merasa mereka terlibat, mereka punya bakat yang bisa disalurkan, mereka berani tampil. Itu secara psikis ke mereka itu jauh lebih bagus Ibu. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, bagaimana pembicaraan kami ini? Menguatkan teman-teman, bagaimana teman-teman sebagai orang tua melihat dengan jeli talenta anakku itu apa gitu. Lalu bagaimana anakku bisa berkembang. Kalau mau lebih berkembang seperti teman-teman yang diskusi dengan saya ini, mari bergabung dengan Stella Maris BSD. Jadi kami akan mewadahi, akan memberikan tempat, akan memberikan ruang supaya anak-anak bisa tampil. Tidak hanya tampil di lingkungan sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Bisa ikut perlombaan, pertandingan yang selalu disupport oleh pihak sekolah. Jangan khawatir kalau anaknya mau ketinggalan pada saat anak ikut lomba. Karena kami memberikan kesempatan melalui pembelajaran yang online yang kami sediakan di Learning Management System. Gitu ya teman-teman. Baik, waktu kita memang tidak terlalu banyak. Sedikit tetapi benar-benar ini memberikan inspirasi kepada teman-teman. Inspirasi bagaimana anak bangga terhadap apa yang dia miliki dan juga anak punya kesempatan untuk tampil diri, mengekspresikan apa yang anak-anak miliki. Dan juga apalagi didukung oleh orang tua dan pihak sekolah yang berkolaborasi dengan baik. Semoga perbincangan kami memberikan ide, memberikan semangat, memberikan inspirasi pada teman-teman orang tua. Saat ini kami persiapan mau early bird teman-teman. Jadi mari bergabung dengan Stella Maris BSD. Teman-teman bisa masuk di website atau lihat di media sosial kami. Di sana ada IG, ada TikTok, ada FB, juga ke websitenya Stella Maris BSD. Teman-teman bisa tahu apakah benar yang disampaikan teman-teman diskusi saya ini terbukti nyata gitu ya. Tidak hanya omongan, tetapi benar. Di sana ada prestasi-prestasi yang dicapai oleh anak-anak kami dari TK, SD, SMP maupun SMA. Dan kami juga open communication, kami dengan orang tua ya seperti ini ngobrol. Orang tua mau ketemu dengan kami, mau dari kepala sekolah, wakil, guru, boleh. Untuk mendiskusikan bagaimana menyiapkan anak-anak kita di masa depan nanti. Apalagi dunia kerja, dunia usaha pada saat anak-anak nanti kita dewasa berbeda dengan saat ini. Itulah obrolan kami. Semoga apa yang kami obrolkan bermanfaat bagi teman-teman. Dan mari kita sampaikan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima Bye-bye. kasih. Terima kasih.